Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonsoir, selamat malam teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman doing good. Saya harap teman-teman sehat dan selalu semangat. Sebelumnya, suara saya terdengar ya guys? Jangan-jangan koneksinya. Terdengar, Kak. Oke, terima kasih Kak Fia dan Kak Sarah. Baik, karena memang saya sedang berada di daerah yang susah sinyal ya guys, jadi saya usahakan sebaik mungkin. Baik teman-teman, selamat datang kembali di kelas Etuder. Let's Dare Ourselves with French. Malam ini adalah kelas kita yang ke-6. Di pertemuan ke-6 kali ini, tanggal 9 September 2023. Dan kita akan mempelajari dua materi baru. Materi yang pertama adalah Présence quelqu'un. Dan materi yang kedua adalah menanyakan dan memberi informasi mengenai seseorang. Dan teman-teman, saya ucapkan juga hari ini selamat Hari National Sports Day. Hari ini adalah Hari Olahraga Nasional. Mungkin teman-teman ada yang tahu tema olahraga hari ini itu apa, tahun ini itu apa. Temanya adalah gelanggang semangat pemenang. Ya, kalau nggak salah ya nanti koreksi ya, atau koreksi di kolom komentar ya teman-teman. Baik, saya imbau teman-teman untuk menyiapkan catatan dan juga pensil ataupun bolpen. Dan selanjutnya, sebelum kita mulai kelasnya, teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa cukup teman-teman. Semoga dengan doa tadi bisa membawa kemudahan dalam kita mempelajari materi yang akan disampaikan oleh Mosyu Raditya. Gimana teman-teman, udah siap semuanya? Yeay, siap! Oke, untuk selanjutnya akan saya persilakan kepada Mosyu Radit. Kepada Mosyu Raditya, saya persilakan, s'il vous plaît. Ok, bonjour. Bonsoir, sama di sebelah. Bonjour à tous. Comment ça va? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour cette nuit, on va apprendre ada dua materi ya, deux matières untuk hari ini. Yang pertama itu adalah présenter quelqu'un. Présenter quelqu'un, jadi artinya adalah memperkenalkan orang lain gitu. Terus yang kedua ada demander et donner des informations sur une personne. Jadi kita misalnya maksudnya itu konteksnya adalah seperti misalnya kayak ini masih berhubungan sih sebenarnya dengan présenter quelqu'un. Kayak misalnya dalam bahasa basi kayak lagi ngapain gitu, atau misalnya kamu umurnya berapa sekarang gitu. Jadi untuk demander itu tuh yang untuk dua itu lebih kepada pertanyaan dari si présenter quelqu'un-nya gitu. Quelqu'un ou quelqu'une. Quelqu'un itu untuk laki-laki, ya seseorang untuk yang maskulin, tapi quelqu'une itu untuk untuk feminin, seseorang yang perempuan. Ataupun kalau quelqu'un itu untuk ya something lah ya, sesuatu gitu guys. Oke. Maaf banget aku hari ini kita mulai kelasnya ada di jam yang sebenarnya malam. Kenapa malam? Karena dari kantor sendiri juga ada kegiatan, dan dari aku juga sendiri ada kegiatan juga. Kebetulan di Bandung lagi ada open house tadi, open house pusat kebudayaan Prancis, yaitu Institut Français Indonesia.
ya, atau Institut Français Indonesia di Bandung yang bertempat di Jalan Purnawarman. Jadi kebetulan karena memang open house dan biasanya mahasiswa yang yang program studi bahasa Perancis di seluruh Bandung khususnya itu menjadi bagian dari acara itu dan ada yang jadi panitianya. Dan memang kita juga harus disarankan untuk gitu. Oke, Oke, untuk materi kita yang pertama adalah présenter quelqu'un. Di sini sebelumnya maaf banget karena aku tidak sempat membuat tugas dari teman aku sendiri. Oke, jadi hari ini adalah présenter quelqu'un. Jadi diharapkan nih teman-teman itu dapat memperkenalkan orang lain mau dari manapun, entah pekerjaannya apapun, dari negara manapun, ataupun dia entah itu famous ataupun keluarga sendiri, ataupun kalau mau memperkenalkan pacar atau seseorang yang spesial itu boleh banget gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ada yang harus diperhatikan dalam memperkenalkan orang lain. Bisa raison, bisa je te présente gitu. Nah, kalau misalnya je me présente tuh biasanya dia kan memperkenalkan diri. Je me pronom relatifnya me itu pronom relatif dari saya. Gitu. Cuman kalau untuk orang kedua itu adalah te, bisa juga vous gitu. Baik tunggal maupun jamak. Contoh di sini ada je vous présente, il s'appelle Barry, ataupun je te présente mon ami, il s'appelle Tommy. Je vous présente, il s'appelle Friska. Jadi untuk memperkenalkan orang lain seperti itu teman-teman. Je vous présente itu adalah salah satu kalimat yang formal gitu. Jadi kalau misalnya kita dalam suatu forum ataupun kita ketemu sama kayak orang di kantor, terus kita waktu lagi ada acara terus bawa teman kita gitu kayak je vous présente, excusez-moi, il s'appelle atau elle s'appelle siapa gitu dan seterusnya. Nah kalau misalnya dalam kayak konteks kayak teman-teman gitu, dalam konteks kayak ya sekedar kayak kita lagi ngopi-ngopi chill-chill terus kayak bawa pacar gitu, ya je te présente mon petit ami atau ma copine gitu ya, elle s'appelle siapa gitu, atau mau pakai ele misal kenalin pacar, je te présente ma copine gitu, elle Mira atau elle Maria, etc. Seperti itu. Jangan lupakan juga kata kerja supply yang pernah pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya. Seperti itu, kita next. Nah, kalau misalnya perkenalan untuk mengenai tempat tinggal. Misalnya untuk tempat tinggal untuk misal kayak negara ataupun apa nanti bisa dilihat itu ada di pertemuan sebelum ini yang memperkenalkan diri ya gitu untuk mengetahui. Jadi aku mau sedikit flashback. Kalau untuk negara, kalau yang maskulang itu pakai o, kalau feminan itu pakai o, terus kalau misalnya yang pluriel itu pakainya o, tapi o u a u x désolé, a u x kalau yang maskulang a u gitu. Nah untuk misalnya lanjut nih misalnya je vous présente, elle s'appelle Marie, elle habite à Limoges, misalnya aku Limoges itu kota di Prancis, Limoges en France misal, atau misalnya je vous présente, il s'appelle Rian, il habite à Jakarta en Indonesia misal,
etc. Kurang lebih seperti itu contohnya. Oke. Nah, misalkan kalau konteksnya di sini adalah di sini penggunaan kata kerja être yang disebutkan untuk film atau nationality, yang teman-teman bisa cek di pertemuan yang sebenarnya kita cuma menggunakan menggunakan pronomina atau tidak gitu, karena kita memperkenalkan orang lain menggunakan diri lagi. Di sini ada contoh misal apa ya? Oke, je vous présente, elle s'appelle Karine, elle habite à Londres, en Angleterre. Angleterre itu adalah Inggris. En Angleterre, bukan Britania Raya ya, Inggris itu Angleterre, feminin. Terus elle est misalnya elle est écrivaine, penulis. Terus dia juga meskipun di Inggris dia misalnya dia orang keturunan Cina, ya bisa sih kayak elle est chinoise gitu, dan seterusnya. Jangan lupa kalau être itu digunakan untuk menyatakan suatu kondisi. Kondisi dari siapa atau kondisi dari apa? Kondisi dari si subjeknya. Kondisinya tuh berupa apa? Ya tadi pekerjaan, kondisi fisik, kondisi psikis juga bisa gitu. Bisa juga kondisi misalnya dia lajang atau udah nikah atau udah cerai, atau pekerjaan gitu, atau intinya yang berkaitan dengan status, kurang lebih seperti itu. Oke, kita next. Nah, kalau umur dia pakainya avoir ya, jangan lupa. Nah, kita akan mengkonjugasikan kata kerja avoir ya, karena kemarin baru dipelajari adalah s'appeler dan juga être, dan sekarang kita akan belajar tentang avoir. Avoir di sini digunakan untuk menjelaskan usia ya, usia. Jadi avoir itu adalah salah satu kata kerja yang sama dengan être, yaitu kata kerja dengan bentuk tidak beraturan, atau bahasa Prancisnya adalah de faire irrégulier ya, le faire irrégulier, sama bentuknya kayak être dan beberapa kata kerja irrégulier lain. Dan memang bentuknya karena tidak beraturan ya tidak sama. Ya meskipun di Prancis itu ada kata kerja yang akhirannya RE, ER, ada IR. Nah, di sini konteksnya di sini avoir akhirannya IR. Tapi nanti bentuknya tidak sama dengan kata kerja lainnya yang beraturan dan berbentuk akhiran IR. Nah, kenapa demikian? Ya tadi dia adalah salah satu dari kata kerja irrégulier. Nah, untuk sujet, je itu J. Kalau tu itu tu a. Kalau il itu ila atau ella atau ona boleh. Terus kalau nous itu nous avons. Kalau vous-nya itu vous avez. Terus kalau yang pluriel itu ils ont, elles ont. Ya. Ils ont, elles ont. Terus bedanya dengan être, kalau être itu ils sont, elles sont. Jadi ada SONT, kalau yang être avoir-nya itu ONT. Jadi makanya kalau di sini aku mau tegaskan lagi, kalau misalnya ada huruf S nih, terus ada huruf selanjutnya, ataupun entah di beda kata ataupun dalam satu kata, jika S ketemu dengan huruf voyel atau vokal dan juga huruf H, jadi S-nya akan seperti Z. Ils ont, elles ont, etc. Jadi j'ai, tu as, il a, elle a, on a. Contohnya on a juga itu ya, N sebelahnya A. On a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont.
Nah, penerapannya seperti apa? Oke, kita balik kemari. Je vous présente, elle s'appelle Marie. Elle a 29 ans gitu. Elle a 20. Karena kalau umur 1 tahun, S-nya jangan ditulis. Jadi ang gitu. Ang itu ya mewakili ane, ane itu tahun. Gitu. Misalnya contoh lagi. Je te présente ma copine Elsa Lily. Il habite lagi. Kok L Lily. Elle habite à Bandung en Indonesia. Elle a 19 ans, etc. gitu. Itu contohnya. Jadi aku ulangi lagi untuk avoir itu ada j'ai, ada tu as, ada il a, ada elle a, ada nous avons, ada vous avez, ada ils ont, dan juga elles ont. Oke, kita next. Nah, ada beberapa pertanyaan yang memang bisa digunakan dalam menanyakan seseorang, misal Kies ini siapa gitu. Bisa juga ya siapa ngomong namanya siapa, atau il habite. Bisa juga di sini kata tanyanya itu di belakang ya. Bisa juga di depannya di ngomong il s'appelle atau où habite-t-il, où habite-t-elle gitu, atau quelle est sa nationalité untuk kebangsaan, quelle est sa profession untuk pekerjaan, dan il parle quelle langue atau quelle langue il parle gitu. Dia bicara bahasa apa gitu, dan lain-lain. Jadi disesuaikan, dan itu akan saya bahas di Demangde yang selanjutnya, topik selanjutnya. Gitu. Sebelumnya di sini contoh nih, misal. Oke, Kies. C'est Selfira, oui, Selfira Maurice. Elle est étudiante dans le cours de français. De sa nationalité, elle est belge. Elle habite où? Elle habite ici à Paris. Alors, elle parle français? Oui, elle parle belge et français. Contohnya seperti itu. Oke, sebelum kita mulai lanjut ke topik selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dulu? Atau kayak nge-rap gitu boleh. Pelanin atau ulangi lagi boleh. Karena bisi lagi, takutnya aku nge-rap. Gimana guys, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Aku Kak mau nanya. Boleh. Kalau yang tadi yang apa? Bagaimana apa sih yang dia berbahasa apa saja, itu gimana pronounce di French-nya Kak? Oke, sebentar. Nah, yang ini ya. Oke, bisa juga il atau el par quelle langue. Ataupun bisa juga dibalik. Biasanya karena memang di Prancis itu biasanya entah di belakang atau di kata tanya itu bisa di belakang, bisa di depan gitu. Jadi bisa juga quelle langue il parle gitu. Berarti itu artinya sama kok, dan nggak ada makna terkhusus gitu. Oke Kak, merci beaucoup. Oui, de rien.